Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Kita balik lagi nih dengan project Dwi Arsana tentang elektronika dan ya sejenisnya lah ya. 1 tahun lalu saya pernah membuat sebuah project osiloskop mini. Sampai lupa project saya apa. Ini adalah osiloskop mini yang saya buat, PCB-nya saya cetak di pcbw.com dan casingnya itu saya gambar menggunakan software 3D. Lalu saya cetak dengan menggunakan printer 3D tentunya. Nah, osiloskop mini ini saya gunakan untuk alat yang bisa membantu saya untuk menganalisa kerusakan pada peralatan elektronika seperti ini. Dia akan muncul gelombang dan juga tegangan yang terbaca di titik yang kita ukur. Nah, kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, itu mungkin bertanya-tanya gimana caranya bikin osiloskop mini seperti ini gitu. Awal mulanya itu tentunya kita menggunakan Arduino apapun sebagai papan uji cobanya pertama gitu ya. Kalau sudah berhasil, barulah kita membuat skematik serta layout PCB-nya. Nah, layout PCB tersebut yang akan saya cetak kemudian di pcbw.com. Tentunya sebelum mencetak, kita harus mensimulasikan dulu dari ukurannya, bentuknya, dan dimensinya. Nah, setelah mencetak PCB tersebut, tentunya saya akan membuat casing. Nah, casing ini saya gambar di software 3D yang namanya adalah Inventor. Ini bebas sebenarnya, tapi saya menggunakan Inventor. Lalu, casing tersebut saya akan cetak menggunakan printer 3D. Nah, kebetulan di sini ada printer 3D dan saya cetak casing tersebut menggunakan printer 3D. Nah, masalahnya muncul saat orderan atau permintaan itu datang banyak banget. Dimana misalkan saya cuma punya printer 3D beberapa dan itu ngeprintnya lama banget teman-teman. Satu casing itu kalau nggak salah paling cepat dia cuma bisa di 2 jam aja. Apakah bisa lebih cepat lagi? Bisa aja, cuman kualitasnya yang berkurang. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini tutupnya aja itu ngabisin waktu sekitar 40 menit. Dan di sini ada rambut-rambut halus yang harus kita hilangkan. Itu saya kewalahan banget. Apalagi ini supportnya harus kita gletein sendiri. Nah, maka dari itu saya menggunakan jasa dari PCBWay untuk mencetak casing 3D-nya. Nah, selain untuk mencetak PCB, di pcbw.com kita juga bisa mencetak desain 3D teman-teman. Jadi bisa casing 3D, bisa CNC mesin, bisa sheet metal dan molding juga. Jadi macam-macam. Di sini teman-teman bisa lihat file dengan format STL saya masukkan ke pcbw.com dan untuk bahan resin itu cuma kita dikenain biaya $1 aja. Jadi bayangkan nih, $1 itu hasilnya sudah bersih dibanding dengan yang tadi kita cetak dengan hasil yang berbulu dan kita harus bersihin supportnya. Wah, itu salah satu alasan kenapa saya menggunakan jasa di pcbw.com, karena selain PCB ya sekalian aja langsung cetak casingnya. Jadi kalian gambar objek 3D-nya, tinggal kirim file, beres deh. Nah, nggak sampai seminggu ini barangnya sudah datang. Kita langsung aja unboxing. Ini dosnya lumayan cukup besar karena yang dikirim adalah objek 3D yang rentan pecah. Di sini kita juga dapat oleh-oleh dari pcbw.com berupa ya tentunya kayak gini ya, kayak note buku notes gitu. Seperti sebelum-sebelumnya saya juga dapat bonus kayak gini. Ada juga pulpen, ada juga penggaris. Dulu tahun lalu saya pernah dapat baju malahan. Tahu aja PCBWay saya nggak punya baju. Nah, ini stiker beberapa dan juga ini paling bagus ya, penggaris dari PCB. Nah, ini adalah objek 3D yang saya pesan di pcbw.com. Kita akan lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau saya ngeprint 3D di rumah itu menggunakan bahan PLA. Nah, di sini saya mencetak di PCBWay dengan bahan nilon. Teman-teman bisa lihat hasilnya nih. Gak ada guratan-guratan garis 3D print. Itu yang saya heran. Dia gak ada supportnya di bagian dalam. Gimana caranya dia ngeprint objek 3D ini tanpa support? Kalau saya ngeprint pakai printer 3D saya, kalau nggak pakai support ya jatuh dia gitu. Di sini yang saya heran, kok bisa PCBWay cetak 3D ini dia pakai metode apa ya?
dia nggak ada supportnya di bagian dalamnya. Sehingga karena nggak ada support itu, jadi dia dalamannya lebih presisi dan tidak ada bagian-bagian yang yang compang-camping. Ini coba kita bandingkan hasil yang saya print dengan menggunakan printer 3D biasa. Kita harus menggletekin supportnya di bagian bawah sini, dan teman-teman bisa lihat hasilnya nggak begitu bagus. Walaupun saya sudah setting, ya memang saya nggak terlalu expert dengan printer 3D ya. Tapi ini udah saya rasa settingan paling bagus. Bawahnya saya nggak bisa ngilangin bekas-bekas support. Mungkin teman-teman ada yang sudah expert, tolong kasih saran gimana caranya biar kalau pakai support dia nggak ada bekas kayak gitu ya. Ini perbandingannya. Yang hitam dari PCBWay, yang Sakura Pink ini dari saya. Nah, kelemahan lain kalau kita ngeprint sendiri itu kadang ukurannya nggak pas. Jadi PCB-nya agak susah masuk di casing yang saya buat. Kayak gini nih. Ini kita harus tekan-tekan dulu, paksa baru dia bisa masuk. Nah, lagian juga di lubang-lubang baut itu kadang ada rambut-rambut halus yang cukup mengganggu. Jadi kita harus bersihin untuk kita pasang baut gitu. Berbeda dengan yang di PCBWay, ini baru saya pasang aja dia langsung fit gitu ya. Tanpa harus kita paksa masukin. Dan tidak ada rambut-rambut halus di sini. Langsung pasang, langsung pas. Jadi ukur PCB-nya, gambar desain, berapa yang kita gambar di desainnya, segitu yang dicetak sama PCBWay. Nah, ini kalau sudah jadi seperti ini, kalau saya lihat ini kayaknya lebih eksklusif casingnya daripada casing saya yang pakai PLA yang 3D printer di rumah. Nah, di sini kita coba nyalain, teman-teman bisa perhatikan. Wah, LCD-nya hitam, tulisannya putih, casingnya hitam dop. Ini udah, serasa produk saya itu jadi lebih premium dari sebelumnya. Nih lihat, kayak teksturnya itu loh. Dia nggak ada guratan garis 3D print sama sekali. Padahal saya ini ngorder 3D print loh. Ini dia objeknya teman-teman ya. Ini oscilloscope mini yang kita buat 1 tahun lalu. Kalau yang mau download filenya silahkan di video sebelumnya ya. Dan sekarang mungkin saya akan bandingkan. Ini casing dari PCBWay. Dan kita akan bandingkan ngeprint dengan kualitas yang paling bagus saya rasa di rumah saya. Ini ada bekas-bekas supportnya. Kalau kita lihat di bagian dalamnya, ternyata di sini kalau kita patahkan itu dia ada lapisan-lapisan yang bisa kita lihat di sini ya. Layernya itu kelihatan. Nah, ini kalau kita potong walaupun dengan menggunakan tang seperti ini, saya masih bisa lihat layer per layernya di dalam sini gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan punyanya PCBWay, ini kalau kita patahin, dia kayak solid. Kalau saya lihat ini kayak di molding gitu karena nggak ada garis-garis lapisannya di bagian dalam. Dia benar-benar solid. Seperti ini. Kayak ini casing udah dari pabrikan gitu ya. Tipis tapi juga tetap masih presisi. Berbeda dengan yang saya cetak ini. Dari luar sih kelihatan bagus, tapi dari dalam, nah itu yang bikin PCB-nya nggak muat begitu bagus di dalam ya. Tapi kalau kita pakai casing dari PCBWay ini karena dia dalamannya rapi, jadi gampang aja masukin PCB-nya. Ini kalau kita potong, nah ini mungkin karena dia nilon ya, ini agak lentur gitu rasanya. Coba kita lihat bagian yang lebih tebal. Ini kalau kita kerik, kayak cat tapi bukan cat kayaknya. Nah ini dia lebih lentur ya. Memang bahannya berbeda, satunya nilon dan satunya PLA. PLA ini kayaknya ya mudah meleot sih kalau kena panas, tapi kalau nilon kayaknya lebih tahan daripada PLA. Nah ini dia, ini hasilnya nih. Beda banget, beda jauh banget. Ya pabrikan dan rumahan kan beda. Nah ini dia hasilnya teman-teman ya. Jadi oscilloscope mini saya lebih terlihat premium lah. Casingnya rapi kayak pabrikan. Wah. Jadi kalau ada yang nanya bisa nggak kita bikin produk setara pabrikan? Bisa aja. Mungkin teman-teman ada yang mention nih, bautnya kok kelihatan seperti itu. Ya karena keterbatasan ilmu desain saya ya. Jadi teman-teman kalau bisa bantu tolong deh didesainin saya casing yang lebih bagus. Tapi menurut teman-teman bagaimana nih?
Mendingan mana kualitasnya? Saya cetak sendiri, nunggu berjam-jam, apalagi kalau puluhan kuantitinya. Apa kita lebih baik mencetak di PCBWay.com agar produk kita terlihat lebih eksklusif? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar yang mana menurut teman-teman paling bagus. Worth it nggak harganya segitu gitu ya. Ya mungkin sekian dulu video hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.